Pada awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Peter. Peter merupakan anak tunggal dan tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah yang sederhana. Ayah Peter bernama Mark dan ibunya bernama Carol. Hampir setiap malam dia diganggu oleh suara-suara aneh yang berasal dari balik tembok kamarnya. Keesokan paginya, Peter kedatangan guru baru yang bernama Ibu Devin. Peter sendiri memiliki sifat pendiam dan pemalu. Hal inilah yang mengakibatkan dirinya selalu menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Menjelang malam, Peter meminta izin kepada ibunya untuk merayakan Halloween dengan berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan permen atau coklat. Tetapi, kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Belasan tahun yang lalu, terdapat seorang anak kecil perempuan yang hilang saat merayakan Halloween. Carol tentu tidak ingin kejadian itu terjadi menimpa putranya. Mendengar hal itu, Peter hanya bisa terdiam. Terkait dengan suara aneh yang ada di dalam kamarnya, Carol mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa rumah yang kini mereka tinggali merupakan rumah tua. Jadi, wajar saja kalau ada bunyi-bunyi aneh. Mungkin saja suara itu berasal dari kayu yang mulai lapuk. Setelah makan malam, Peter kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di saat Peter mencoba untuk tidur, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Tetapi kali ini bukan hanya suara ketukan atau semacamnya. Suara itu dengan jelas memanggil namanya. Hal ini tentu membuat Peter berteriak ketakutan dan segera memanggil ayahnya. Mark segera datang dan memastikan bahwa apa yang didengar Peter hanyalah halusinasi saja. Dan mungkin saja suara itu berasal dari tikus. I've got something that'll take care of that. Keesokan paginya, Peter dan ayahnya mengambil semacam racun tikus, kemudian menaburkan racun itu di bawah pintu kamarnya, berharap tikus memakan racun itu dan mati. Scene kemudian berpindah menampilkan ibu guru Devin yang datang ke rumah Peter. Kedatangannya ini hanya untuk mengecek keadaan Peter, karena di dalam kelas sebelumnya, ketika semua siswa menggambar tokoh Halloween seperti Dracula, monster, penyihir, atau semacamnya, Peter malah menggambar potret dirinya di dalam kamar yang gelap dengan tulisan minta tolong, seakan-akan mengisyaratkan bahwa Peter membutuhkan pertolongan. Carol yang mengetahui hal ini kemudian memarahi Peter. Kedatangan guru ke rumah siswa merupakan tindakan yang memalukan, seolah-olah ibunya Peter tidak bisa mengurusnya. Ketika malam hari, suara itu muncul lagi. Suara itu terdengar seperti anak perempuan kecil seusianya dan mengajak Peter untuk menjadi temannya. Please be quiet. I'm imagining you. Keesokan paginya, Peter dan anak-anak yang lain mengukir sebuah labu untuk merayakan Halloween. Tetapi saat dirinya duduk di sebuah taman, seorang anak bernama Brian mendorong Peter dan menghancurkan labu miliknya. Di sana, Peter tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terdiam tanpa perlawanan. Di malam harinya, suara misterius itu menghasut Peter untuk melawan jika diperlakukan kasar dan meyakinkan Peter bahwa dirinya bisa membela diri. Suara misterius itu terus saja menghasut Peter untuk balas dendam. Dan benar saja, keesokan harinya ketika dirinya bertemu dengan Brian, Peter akhirnya balas dendam dengan mendorong Brian di sebuah tangga. Hal ini membuat Brian jatuh dan kakinya patah. Padahal Peter hanya berniat membela diri, bukan membuat orang lain celaka. Atas kejadian itu, akhirnya Peter dikeluarkan dari sekolah. Sesampainya di rumah, Peter kemudian dimarahi oleh ayahnya dan dihukum dimasukkan ke ruang bawah tanah yang gelap, dingin, dan seorang diri. Di sana, Peter menemukan sebuah ruangan seperti sumur yang di atasnya ditutup teralis besi dengan rantai di ujungnya. Entah untuk apa ruangan itu.
Di sisi lain, ibu guru Devin yang masih mengkhawatirkan keadaan Peter mencoba datang ke rumahnya dengan alasan ingin memberikan hasil ujian Peter untuk terakhir kalinya. Akhirnya, ibu guru Devin bertemu dengan Mark dan diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Di sana, ibu guru Devin meminta untuk bertemu dengan Peter, tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan bahwa Peter sedang dihukum di kamarnya dan tidak boleh keluar untuk sementara waktu. Do you have any idea where Peter will be going to? No, we're not going to give our son away. Where is he? I'm sorry that he was all right. Sementara itu, Peter yang berada di ruang bawah tanah mendengar percakapan mereka. Ia kemudian menendang pintu sambil berteriak minta tolong. Tetapi teriakannya terhalang oleh suara mesin cuci sehingga tidak terdengar oleh ibu guru Devin. Akhirnya, ibu guru Devin diminta untuk pergi dari rumahnya. Setelah menjalani hukumannya, Peter akhirnya diperbolehkan keluar dari ruang bawah tanah. Peter diminta untuk tidak lagi membahas tentang suara-suara aneh dan Peter juga diminta untuk bersikap lebih bijak ketika akan melakukan suatu tindakan. Untuk pertama kalinya setelah menjalani hukuman, Peter kembali tidur di kamarnya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Peter malah mencoba berkomunikasi lagi dengan makhluk itu. Good night, Peter. Asal-usul suara yang ada di balik tembok kamarnya akhirnya terungkap. Dia adalah Sarah, anak pertama dari Carol dan Mark sekaligus kakak dari Peter. Selama ini, Peter hanya tahu jika dirinya adalah anak satu-satunya. Dan fakta tentang hilangnya anak perempuan belasan tahun yang lalu ternyata berita bohong. Anak perempuan yang hilang itu ternyata dibunuh oleh Mark alias ayahnya Peter. Kemudian mayatnya dikubur di halaman belakang rumah. Motif dibalik pembunuhan ini karena anak perempuan itu melihat kondisi Sarah yang mengerikan. Sedangkan Mark sendiri tidak mau ada yang mengetahui tentang Sarah. Setelah mendengar hal itu, Peter dihantui dengan mimpi buruk dan halusinasi parah. Keesokan paginya, Peter mencoba membuktikan kebenaran cerita itu. Dan benar saja, ketika Peter menggali di halaman belakang rumah, ia menemukan sebuah mayat yang hanya tersisa tengkoraknya saja. Peter kemudian membuat sebuah rencana untuk melarikan diri dari rumah tersebut dan membebaskan Sarah. Selanjutnya, Peter meminta bantuan dari ibu guru Devin dengan menelpon nomor yang sebelumnya ditulis di kertas hasil ujiannya. Tetapi sialnya, hal itu diketahui oleh ibunya. What did you say? You called a stranger? Scene kemudian berpindah menampilkan Peter dan kedua orang tuanya sedang menikmati makan malam tanpa mengetahui bahwa Peter sudah memasukkan racun tikus di dalam sup yang mereka makan. Beberapa saat kemudian, Mark mengalami gejala keracunan muntah yang hebat. Melihat hal itu, Carol langsung mengambil sebuah pisau dan mengejar Peter. Tetapi sialnya, dirinya malah jatuh dari anak tangga dan mendarat dengan posisi pisau tertancap di perutnya. Peter kemudian mengambil kunci yang dipegang oleh ibunya dan berniat untuk membebaskan kakaknya itu. Selanjutnya, Peter menuju pintu rahasia yang berada di balik jam dinding.
Dari dalam pintu tersebut, muncullah Sarah dengan tampang yang mengerikan, berambut panjang dan berkuku tajam. Sarah sekilas terlihat mirip seperti laba-laba. Suara Sarah yang tadinya seperti suara anak kecil, kini berubah menjadi berat dan penuh amarah. Ternyata, selama ini Sarah hanya memanfaatkan kepolosan Peter supaya dirinya bisa bebas dan berbalik menyerang Peter. Sementara itu, terlihat Brian bersama dengan saudaranya mendatangi rumah Peter dengan tujuan untuk balas dendam. Tetapi hal ini justru malah memperburuk keadaan. Mereka masuk ke dalam rumah, memeriksa semua ruangan, dan menghancurkan apapun yang ada di sana. Sarah yang sudah bebas kemudian membunuh Brian dan temannya satu persatu. Peter yang ketakutan kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Sarah kemudian menceritakan tentang apa yang dialaminya. When you were born, they were so happy. When I was born, they screamed. So Daddy made me a hit, learning how to make you do what I want. Trick or treat. Di sisi lain, ibu guru Devin kembali ke rumah Peter dan melihat kondisi dalam rumahnya yang berantakan dan penuh darah di mana-mana. Peter? Mendengar suara Peter, ia kemudian masuk ke dalam rumah dan berniat menyelamatkan Peter. Ketika tinggal selangkah lagi keluar dari rumah itu, Peter berhasil ditangkap oleh Sarah dan memasukkannya ke dalam lubang. Dengan pantang menyerah, ibu guru Devin berjuang sekuat tenaga melawan Sarah dan akhirnya berhasil menyelamatkan Peter. Dan film pun berakhir. Do you really think this is gonna keep me down here? Every night, when you lie in bed, you wonder if you lock the door. Oke, itulah alur cerita film Cobweb. Mungkin banyak di antara kalian yang berpikir aneh dengan ending film ini. Kok finishnya gini ya, kayak ngegantung, terus kesannya terburu-buru. Satu-satunya hal yang saya suka dari film ini adalah atmosfer horor psikologis yang kuat. Contohnya ada di salah satu scene ini. Terus untuk kekurangannya ada begitu banyak yang harus dibenahi. Kayak efek CGI yang kurang rapi, acting dari Peter yang kurang maksimal, terus alur filmnya yang kurang padat, terutama di bagian ending. Kalau kalian baca tentang ulasan film ini di berbagai forum, hampir 90% semuanya mengkritik dengan ending film ini.
Dan ada fun fact menarik tentang film ini. Film Cobweb ini adalah karya kedua yang ditulis oleh Chris Thomas Devlin yang mungkin saja sedang dalam proses merintis karirnya. Jadi kita tunggu aja karya selanjutnya dari Mas Chris ini, dan semoga film selanjutnya ada banyak perubahan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.